Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Aini akan menyampaikan materi pada mata pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan untuk KD 3.8, yaitu menghitung harga pokok produksi, dan KD 4.8 menentukan break-even point dan keuntungan usaha. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa diharapkan dapat menghitung harga pokok produksi atau cost of revenue. Kedua, bisa menganalisis break-even point, melakukan perhitungan break-even point, menjelaskan manfaat analisis break-even point, menjelaskan batas analisis break-even point, menyebutkan kelemahan break-even point, dan menentukan keuntungan usaha dengan tepat. Apa yang dimaksud dengan harga pokok produksi atau yang sering disebut dengan cost of revenue? Harga pokok produksi merupakan biaya-biaya yang digunakan selama proses produksi yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Adapun komponen biaya pada harga pokok produksi, yang pertama yaitu biaya bahan baku. Perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur atau produk tentunya membutuhkan biaya bahan baku untuk memproduksi produknya. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, yaitu berupa upah yang nanti akan dibayarkan pada jenis pekerja. Ketiga yaitu biaya pengiriman atau ongkos kirim, yaitu biaya transportasi seperti halnya bahan bakar. Yang keempat yaitu komisi penjualan atau sebagai biaya marketing. Segala biaya yang berhubungan dengan pemasaran jasa bisnis tersebut. Nah, ini adalah contoh perhitungan harga pokok produksi untuk perusahaan manufaktur, di mana perusahaan manufaktur dalam memproduksi memerlukan bahan baku. Inilah ada data untuk bulan Juni yang meliputi, nah pertama bahan baku mentah ada 60 juta rupiah, kedua bahan setengah jadi 90 juta rupiah, ketiga, bahan makanan siap jual, yaitu 120 juta. Ini adalah data dalam 1 bulan di bulan Juni. Untuk memproses produksi makanan dijual bulan Agustus, maka PT Pangan Sentosa melakukan pembelian bahan baku sebesar 750 juta, biaya pengirimannya 10 juta, biaya pemeliharaan bahan baku ada 9 juta. PT Pangan juga memiliki sisa penggunaan bahan baku pada akhir bulan Juli kemarin dengan rincian sisa bahan baku sebesar 50 juta, sisa bahan setengah jadi yaitu ada 8 juta rupiah, sisa makanan siap dijual sebesar 25 juta. Nah, dari data tadi dapat dilakukan cara menghitung HPP-nya. Untuk biaya bahan baku ditambahkan dari bahan baku mentah, pembelian bahan baku ditambah biaya pengirimannya, kemudian dikurangi dari sisa bahan baku. Jadi ada 60 juta rupiah ditambah dengan 750 juta ditambah dengan ongkos kirimnya sebesar 10 juta dikurangi sisa bahan baku yaitu sebesar 50 juta. Jadi total biaya bahan baku adalah 770 juta rupiah. Kemudian kita cari biaya produksinya. Biaya produksi merupakan penjualan dari biaya bahan baku ditambah biaya pemeliharaan bahan baku. Biaya bahan baku sebesar 770 juta
Ini hasil dari perhitungan yang pertama. Kemudian ditambahkan 9 juta dari biaya pemeliharaan bahan baku. Sehingga total biaya produksi di sini ada sebesar Rp779 juta. Kemudian kita cari harga pokok produksinya, kita hitung dari penjumlahan biaya produksi ditambah bahan setengah jadi dikurangi sisa bahan setengah jadi. Untuk biaya produksi telah dihitung pada poin kedua tadi, yaitu sebesar Rp779 juta ditambah dengan bahan setengah jadi Rp90 juta dikurangi sisa bahan setengah jadi Rp8 juta, sehingga harga pokok produksinya adalah Rp886 juta. Baru kita bisa menghitung harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan merupakan penjumlahan dari harga pokok produksi ditambah makanan yang siap dijual dikurangi sisa makanan siap dijual. Jadi Rp886 juta merupakan harga pokok produksinya. Ini hitungan dari poin ketiga. Ditambah makanan siap jualnya sebesar Rp120 juta. Kemudian dikurangi sisa makanan siap jual sebesar Rp25 juta. Sehingga hasilnya adalah Rp981 juta. Itulah cara menghitung HPP pada perusahaan manufaktur. Nah, selain perusahaan manufaktur, kita juga mengenal perusahaan dagang. Bagaimana komponen untuk harga pokok pada perusahaan dagang? Di sini kita tidak memerlukan bahan baku karena kita tidak memproduksi sendiri, hanya menjual dari pembelian pabrik. Nah, komponennya yaitu yang pertama persediaan awal barang dagang, di mana persediaan awal barang dagang menjadi poin pertama yang perlu dihitung. Persediaan awal barang dagang memiliki arti sebagai persediaan barang yang tersedia di awal periode atau tahun buku berjalan. Kita bisa melihat saldo persediaan awal barang dagang pada neraca saldo periode berjalan. Misalnya kalau kita mau menghitung di bulan Juni seperti tadi, ya kita melihatnya dari bulan Juni. Neraca juga biasa disebut neraca awal perusahaan, itulah sebagai patokan kita melihat persediaan awal barang dagang. Yang kedua, persediaan akhir barang dagang. Persediaan akhir barang dagang berarti persediaan barang yang tersedia di akhir periode atau akhir tahun buku berjalan, di mana saldo persediaan akhir barang dagang ini biasanya terdapat pada data penyesuaian perusahaan di akhir periode atau akhir bulan. Data pada komponen penentu kedua ini harus balance antara tahun dan akhir tahun. Jika berbeda, maka kita perlu menghitung lagi agar hitungan HPP-nya tidak kacau alias tepat ya. Kemudian yang ketiga yaitu pembelian bersih. Pembelian bersih di sini merupakan komponen penentu HPP, di mana pembelian bersih adalah seluruh pembelian barang dagang yang dilakukan perusahaan, baik pembelian secara tunai ataupun kredit. Selain itu, pembelian bersih juga harus memasukkan biaya angkut pembelian atau transportasi, diskon atau potongan pembelian, hingga retur pembelian jika itu terjadi atau ada. Nah, ini adalah rumus dalam menghitung HPP, harga pokok produksi perusahaan dagang. Yang pertama, kita harus menghitung pembelian bersihnya, bahwa pembelian bersih itu sama dengan pembelian ditambah ongkos angkut pembelian dikurangi retur pembelian ditambah potongan pembelian. Itu nantinya merupakan pembelian bersih. Kemudian persediaan barang. Persediaan barang diperoleh dari persediaan awal ditambah pembelian
bersih. Untuk menghitung HPP perusahaan dagang, harga pokok penjualannya, kita hitung dengan mengurangi persediaan barang dikurangi persediaan akhir. Itulah HPP untuk perusahaan dagang. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan HPP harga pokok penjualan perusahaan dagang. Di sini ada data dari PT Aneka Rasa dengan nilai pembelian sebesar 25 juta, ongkos angkut pembelian 500.000, retur pembelian. Jadi di sini ada retur pembelian sebesar 1 juta. Potongan pembelian sebesar 2 juta, persediaan awal 10 juta, persediaan akhir 4.500.000. Sehingga jika kita mencari atau menghitung pembelian bersihnya akan terlihat seperti ini. Untuk pembelian bersih dijumlahkan dari pembelian, kemudian ditambahkan ongkos angkut pembelian. Kemudian dikurangi dari retur pembelian ditambah dengan potongan pembelian. Karena di sini ada retur, ada potongan juga, sehingga ini harus dikurangkan. Sehingga untuk pembelian bersih adalah Rp22.500.000. Kemudian kita menghitung persediaan barang. Persediaan barang dihitung persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Persediaan awal di sini diketahui ada 10 juta. Tadi di awal kita sudah menghitung pembelian bersihnya sekitar Rp22.500.000. Sehingga ditotalkan ada untuk persediaan barang jumlahnya Rp32.500.000. Kemudian bagaimana harga pokok penjualnya, HPP-nya? HPP-nya adalah persediaan barang dikurangi dengan persediaan akhir. Tadi persediaan barang ada total Rp32.500.000 dikurangi dengan persediaan akhirnya. Di sini persediaan akhir ada 4.500.000. Jadi harga pokok penjualan nantinya Rp28 juta. Dengan demikian, HPP yang dimiliki PT Aneka Rasa setelah mengurangi pembelian bersih dengan persediaan akhir adalah sebesar Rp28 juta. Nah, sekarang kita sampai pada break-even point, di mana sebuah kondisi jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Sehingga perusahaan di sini tidak mengalami laba ataupun turun, rugi maksudnya. Jadi di sini juga sering disebut BEP adalah titik impas. Titik impas ya. Nah, konsepnya bagaimana dalam break-even point? Perhitungan atau penutupan BEP ini tergantung pada konsep-konsep yang mendasari asumsi yang digunakan di dalamnya. Nah, dalam manajemen keuangan ada 4 asumsi di sini. Yang pertama, yaitu biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Kedua, biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume. Sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Ketiga, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan. Sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Keempat, harga jual per unit tetap selama periode dianalisis. Untuk apa atau fungsinya apa break-even point dibuat oleh perusahaan di sini? Yaitu yang pertama, penentu jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan dan segera dibuat agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua,
sebagai penentu jumlah penjualan yang harus dicapai untuk meraih keuntungan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, termasuk menetapkan tingkat produksi. Yang ketiga, untuk mengukur dan menjaga tingkat penjualan dan produksi tidak lebih kecil dari break-even point-nya, sehingga perusahaan ini tidak akan mengalami kerugian. 4. Perencanaan penjualan dan tingkat produksi. Itulah 4 fungsi dari break-even point. Kemudian dalam break-even point tentunya juga ada kelemahan, seperti yang disampaikan oleh Syafi'i dalam bukunya. Yang pertama kelemahannya yaitu bahwa asumsi yang menyebutkan harga jual konstan, padahal kenyataan harga jual terkadang harus berubah sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada di pasar atau di market. Yang kedua, asumsi terhadap penggolongan biaya tetap dan biaya variabel mengandung kelemahan. Dalam keadaan tertentu, untuk memenuhi volume penjualan, biaya tetap tidak harus berubah karena pembelian mesin-mesin dan peralatan lainnya, sehingga perhitungan biaya variabel per unit juga akan dapat berpengaruh terhadap perubahan. Ketiga, biaya tetap juga tidak terlalu tetap pada berbagai kapasitas. Keempat, biaya variabel juga tidak selalu berubah secara sejajar dengan perubahan volume yang ada. Itulah kelemahan dalam BEP. Apa manfaat dari analisis BEP ini? Yang pertama, dapat mengetahui berapa jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah penjualan minimum artinya adalah jumlah produksi paling rendah yang harus dibuat oleh dunia industri atau dunia usaha. Kedua, manfaatnya yaitu dapat menentukan berapa jumlah penjualan yang sebaiknya diperoleh agar mendapatkan keuntungan yang direncanakan. Ketiga, dapat menaksir seberapa tingkat produksi yang harusnya ditetapkan agar mendapat keuntungan. Keempat, analisis BEP bermanfaat untuk menjaga dan mengukur penjualan serta tingkat produksi yang tidak lebih rendah dari BEP, sehingga posisinya perusahaan tidak akan merugi di sini. Kelima, dapat menganalisis perubahan harga pokok, harga jual, dan besarnya tingkat produksi hasil penjualan. 6. Sebagai alat perencana tingkat produksi dan sekaligus penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, ini adalah komponen break-even point atau titik impas. Ada 3 komponen di sini. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Kedua, biaya variabel atau variable cost, dan ketiga adalah harga jual selling price. Biaya tetap di sini adalah biaya yang sifatnya statis, tidak berubah pada kapasitas tertentu. Artinya biaya ini tidak berubah jika barang yang diproduksi mengalami perubahan dalam kapasitas tertentu. Contohnya dalam hal ini pada biaya tetap yaitu biaya penyusutan peralatan misalnya. Karena tiap tahun peralatan itu ada penyusutan. Misalnya 10% dari harga pembelian. Biaya sewa gedung dan gaji karyawan. Karena gaji karyawan di sini setiap bulan dibayar dalam jumlah yang tetap. Kemudian biaya variabel atau variable cost. Biaya yang bersifat dinamis mengikuti jumlah barang yang diproduksi. Semakin banyak kapasitas produksi, maka biaya variabel juga akan meningkat. Contohnya biaya bahan baku, biaya listrik, atau juga upah dari karyawan misalnya. Biasanya untuk tenaga di bagian produksi itu bukan gaji istilahnya yang diberikan, tapi upah. Upah di sini
Beda dengan gaji, kalau gaji tiap bulan diberikan, sedangkan upah biasanya diberikan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kemudian harga jual atau selling price. Satuan harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi dan siap dijual oleh perusahaan dengan sudah memperhitungkan berapa harga yang bisa ditentukan dengan target mendapatkan keuntungan. Ingat, setiap bisnis yang dilaksanakan goal-nya adalah atau targetnya adalah memperoleh keuntungan. Nah, untuk menentukan harga jual di sini kita dapat menghitung harga pokok dan perkiraan keuntungannya. Untuk harga pokok di sini menggunakan rumus di mana harga pokok sama dengan variable cost ditambah fixed cost, biaya tetap, dibagi total sales atau total penjualan. Ini ada contoh di sini, sudah saya siapkan contohnya, di mana ada perusahaan yang produksi makanan, di mana biaya variabel disiapkan sebesar 1.000 per bungkusnya dan biaya tetap sebesar 50 juta. Ini biasanya dalam hitungan 1 bulan ya, 50 juta rupiah. Jika penjualan nugget sebesar 10.000 bungkus, berapakah harga pokok produksi nugget tersebut? Nah, untuk menentukan harga pokok ini rumusnya, di mana variabel cost ditambahkan dari hasil fixed cost dibagi total sales-nya. Jadi di sini 1 juta dari fixed cost-nya, variable cost-nya ditambahkan dari fixed cost 50 juta dibagi 10.000 rupiah. Sehingga totalnya di sini 1 juta ditambah 5.000. Jadi di sini harga pokoknya adalah 6.000 per bungkus. Mudah kan untuk menghitung harga pokok? Kemudian kita perkiraan keuntungan. Nah, di sini jika soal yang pertama tadi, perusahaan menginginkan keuntungan 20%, maka kita bisa menghitungnya dengan harga jual, di mana harga pokok dibagi 1 dikurangi laba yang diinginkan. Jadi ini adalah nanti prosentase dari laba yang diinginkan. Seperti hitungan di sebelah kiri ini. Jadi harga pokoknya tadi dihitung ketemu Rp6.000 per bungkus dibagi 1 dikurangi prosentase keuntungan yang diinginkan, yaitu 0,2. Sehingga hasilnya 6.000 dibagi 0,8, yaitu harga jual per bungkusnya adalah Rp7.500. Ini dengan taksiran keuntungan 20%. Dengan demikian dapat disimpulkan perkiraan keuntungan per bungkus adalah harga jual dikurangi harga pokok, sehingga memperoleh keuntungan sebesar 7.500, harga jualnya, harga pokoknya 6.000. Jadi keuntungannya sebesar 1.500 dari keuntungan yang diinginkan sebesar berapa persen di sini? 20%. Keuntungan per produksi laba per bungkus kali total produksi. Nah, ini kalau kita menghitung dalam satu produksinya. Jadi 1.500, keuntungannya 1.500 tadi setelah menginginkan 20% dikalikan jumlah produk yang akan diproduksi. Sehingga hasilnya sebesar 15 juta rupiah. Nah, mudah kan? Kita lanjut. Sekarang ini ada beberapa rumus atau metode perhitungan yang bisa digunakan untuk menghitung BEP. Nanti kalian mungkin ketemu dengan berbagai macam soal
tentang penghitungan BEP, ini adalah rumus yang bisa digunakan. Misalnya ini ada BEP di mana yang diketahui adalah biaya tetap. Biaya tetap dikurangi dari harga jual per unit dikurangi biaya harga variabel per unit. Kemudian BEP juga bisa dihitung dari biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. BEP dalam bentuk mata uang atau rupiah biasanya di soal, yaitu perkalian dari harga jual per unit kali BEP per unit. Kemudian untuk menghitung margin kontribusi didapatkan dari total sales dikurangi biaya variabel. Silahkan nanti dipraktekkan, soal-soal ada di belakang. Nah, ini cara menghitung BEP-nya. Jadi ada BEP unit di sini sama dengan fixed cost dikurangi price, harga produknya, dikurangi variable cost. Jadi fixed cost dibagi dari pengurangan price-nya, harganya, dikurangi dari variable cost per unit di sini. Ini adalah gambar dari BEP, di mana di sini biaya tetap, garis lurus seperti ini, kemudian di sini penjualannya, kemudian total, biaya totalnya di sini. Nah, jika ditarik garis lurus di sini, ini adalah BEP-nya, break even point, titik impas di mana perusahaan tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Kalau menghitung BEP rupiah, rumusnya seperti ini. Fixed cost, biaya tetap, dibagi 1 dikurangi variable cost, dibagi total revenue atau penerimaan. BEP penjualan, rumusnya seperti ini. Biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi harga. Seperti ini. Ini contoh kasus di sini. Ada sebuah perusahaan memiliki biaya tetap sebesar 125 juta dengan biaya variabel per unitnya 50 juta dan harga jual per unitnya 75.000. Maka berapa unit barang yang harus dihasilkan dan jumlah penjualan yang didapat untuk mendapatkan titik impas atau break even point, di mana perusahaan tidak mengalami kerugian. Jadi dari soal ini kita ketahui bahwa fixed cost-nya biaya tetapnya sebesar 125 juta, variable cost ada 50.000, harga jual atau price-nya ada 75.000 rupiah. Sehingga BEP-nya bisa diperoleh di sini dari fixed cost-nya total biaya tetapnya 125 juta dibagi 75 ini dari price-nya dikurangi 50.000 dari variable cost per unitnya. Sehingga 125 juta dibagi 25.000 hasilnya BEP pada produk sebesar 5.000 unit di sini. Kemudian untuk BEP nilai penjualannya kita hitung di sini menggunakan rumus biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi harganya tadi berapa. Jadi fixed cost biaya tetapnya sebesar 150 juta dibagi 1 dikurangi 50.000 dibagi 75.000. Sehingga hasilnya 125.000 dibagi 0,33 hasilnya 375 juta untuk BEP penjualan. Jadi di sini perusahaan tidak dapat menyentuh titik impas dengan harus memproduksi barang sebesar 5.000 unit
dan menghasilkan penjualan sebesar berapa di sini tadi? BEP-nya 375 juta. Mudah kan menghitungnya? Nah, untuk analisis break-even point ini sendiri. Analisis break-even point adalah titik di mana perusahaan belum memperoleh keuntungan, tetapi jika tidak dalam kondisi rugi, makanya dikatakan titik impas. Adapun analisis BEP ini merupakan suatu teknik mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume, biaya variabel dan biaya tetap. Suatu perusahaan dengan volume produksi tertentu dapat menderita kerugian dikarenakan penghasilan penjualannya hanya mampu menutup biaya variabel dan hanya bisa menutup sebagian kecil biaya tetap. Dan sebaliknya akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Itu yang dinamakan analisis break-even point. Apa tujuan atau sasaran dari break-even point yang dibuat oleh perusahaan? Yaitu untuk mengetahui titik pulang pokok atau titik impas berada. Dalam kondisi lain, analisis BEP digunakan untuk membantu pembelian jenis produk atau proses dengan mengidentifikasi produk atau proses dengan mengidentifikasi produk yang mempunyai total biaya terendah untuk suatu volume yang diharapkan. Kesimpulannya di sini Ibu bisa menarik kesimpulan ada 4 di sini bahwa harga pokok produksi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan agar bisa mendapatkan aktiva atau jasa yang diserahkan dalam proses produksi, baik itu dalam bentuk proses bahan setengah jadi ataupun bahan jadi sehingga menjadi produk akhir yang siap untuk dijual. Yang kedua, harga pokok produksi ini termasuk di dalam komponen harga pokok penjualan. Yang mana bila tidak mengetahui berbagai biaya yang terdapat pada biaya produksi, maka tidak akan bisa menghitung harga pokok penjualan. Ketiga, break-even point atau BEP adalah kondisi bisnis Anda tidak untung dan juga tidak rugi. Nilai total penjualan sama dengan total yang dikeluarkan. Yang terakhir, untuk mengetahui nilai BEP, bisa mencarinya dengan rumus BEP per unit ataupun BEP dari penjualan. Demikianlah. Nah, untuk tugasnya silakan. Di sini ada tugas praktek 2. Yang pertama menghitung HPP. Silakan hitung HPP-nya dari data yang dimiliki oleh PT Mekaraya. Jadi yang saya minta di sini kalian bisa menghitung HPP dengan benar. Hitunglah soal ini dengan hati-hati. Nanti Ibu cantumkan juga di Google Classroom. Ini adalah tugas yang pertama. Tugas yang kedua yaitu tentang BEP di sini, break even point. Silahkan dihitung data yang ditampilkan oleh CV Gemilang. Nah, di sini datanya bisa kalian cermati, perhatikan dengan baik, baru menghitung. Yang diminta adalah menghitung BEP unit, BEP rupiah, BEP penjualan, dan harga jual jika perusahaan menginginkan 20%. Silahkan dihitung ya. Usahakan untuk mengerjakan sendiri. Jadi dikerjakan secara mandiri bukan secara berkelompok. Nah, demikianlah materi Ibu pada kesempatan kali ini tentang harga pokok penjualan dan break-even point, analisis break-even point. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan atau menambah wawasan kalian. Silahkan bisa mengulang materi ini. Nanti materi ini saya share juga di Google Classroom sehingga kalian bisa mempelajari berulang-ulang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.